Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jona Channel, berjumpa lagi dalam program Interview with Rusdi Setiawan Putra. Sahabat Jona Channel, saat ini saya sudah bersama dengan pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta dengan Bapak Dr. TB Masa Japar. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang. Salam. Apa kabar, Bang Masa? Tampaknya sibuk Baik, sekali. alhamdulillah. Sibuk sekali ya. Ya, biasa, rutin. Politik makin menghangat ya. Ya, Makin panas ya. Semakin hangat. Ya, oke, Bang, kita mulai ini. Ada pertanyaan saya. Ini terkait dengan ya tentu saja yang sedang hot belakangan ini terkait dengan korupsi di kementerian di Indonesia. Dua diantaranya adalah salah satunya korupsi di KKP yang melibatkan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian korupsi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, saya ingin bertanya, Abang melihat fenomena ini, tertangkapnya dua menteri ini, menurut Abang seperti apa, Bang? Ya, saya kira ini kejadian korupsi ya. So, bisa kita ini adalah salah satu bentuk political corruption. Ini bukan kali pertama, ya, bahkan sudah berulang-ulang kali, ya. Sudah melibatkan sekian kepala daerah, ya, mungkin sekarang sudah hampir 500-an kepala daerah yang masuk sel itu karena korupsi. Jadi antara korupsi dan jabatan, korupsi dan kekuasaan, itu adalah dua sisi mata uang, ya, yang sulit sekali dikontrol. Kemudian juga memiliki kecenderungan, ya, korupsi itu adalah satu abuse of power, penyimpangan kekuasaan, di mana ruang dan celah-celah hukumnya itu banyak sekali. Nah, yang kedua, kita melihat masalah korupsi ini itu sangat terkait dengan political cost politik yang terlalu besar. Saya kira ini sudah sering dibahas, ya, sudah menjadi wacana publik. Hampir-hampir sudah dapat dipastikan dengan biaya politik yang sangat mahal itu, sangat mustahil seorang pejabat publik, ya, politisi yang memiliki menduduki sebuah jabatan untuk tidak korup. Ya, persoalannya jika ada beberapa orang yang ketangkap tangan, bukan berarti yang lain luput dari tindakan korupsi. Ya, jadi itu sudah semacam rumus, ya. Nah, yang ketiga adalah yang kita prihatin bahwa sistem demokrasi prosedural yang mahal itu tampaknya belum ada satu kebijakan yang drastis untuk cut off, ya, terhadap peluang dan ruang korupsi, ya. Mestinya ada suatu kehendak politik, ya, baik di kalangan politisi, pemerintah untuk segera bagaimana mengakhiri sistem yang membelenggu, ya, para pejabat publik, para politisi masuk ke dalam lubang korupsi. Seakan-akan itu seperti sesuatu yang wajar. Ini saya sangat prihatin sekali. Mestinya ada suatu evaluasi, lalu ada satu tindakan, langkah-langkah politik, ya, kebijakan politik, ya, yang segera mencari jalan keluar bagaimana, ya, penyimpangan kekuasaan, ya, dalam bentuk korupsi itu segera diakhiri, segera dicari jalan keluarnya. Maka kalau tidak, kita akan berada dalam satu perangkap, ya, kemudian menyita energi, kemudian merusak
nilai-nilai ya budaya, kemudian juga merusak pelayanan publik, kemudian apa namanya pengambil alihan hak-hak publik ya melalui budget ya melalui anggaran negara dan seterusnya. Nah, di balik itu saya kira yang juga apa namanya kita amati apa yang terjadi ya terakhir ini di dua menteri itu saya kira tidak apa ya kemudian kita menjadi kaget, saya sendiri tidak kaget, ya itu sesuatu pasti terjadi. Nah, kita selalu melihat para politisi yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan, ya korupsi, itu nampaknya tidak ada efek jera, ya, tidak ada efek jera. Lalu kita bertanya, ada apa dengan sistem hukum kita, sistem peradilan kita, ya? Mengapa itu tidak menemukan efek jera? Mengapa hukuman yang dijatuhkan itu tidak setimpal? Ya, apalagi misalkan kasus korupsi pada Kementerian Sosial, dan itu ada aturannya, ya. Jadi apabila pejabat publik melakukan korupsi, ya di tengah-tengah pandemi menggunakan uang atau budget untuk apa namanya menyangga pandemi, itu ancamannya hukuman mati. Nah, kita tunggu saja, ya. Itu yang saya bilang. Kalau hukumannya ringan-ringan saja, ya saya kira memang tidak akan pernah ada efek jera. Dan yang jelas sistem politik kita semakin rapuh. Kemudian akumulasi ketidakpercayaan masyarakat itu semakin tinggi, ya. Kemudian kita akan mengalami satu kerugian besar. Masyarakat kita tidak akan percaya pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik, bahkan termasuk pada pemimpin, ya, pemimpin politik, karena sudah berulang-ulang kali. Nah, itulah saya kira satu apa namanya catatan buruk, ya, yang terus terjadi, terus berulang. Tampaknya belum ada satu upaya yang apa namanya yang cukup radikal, bagaimana penyimpangan kekuasaan dalam bentuk korupsi anggaran pemerintah itu segera bisa dihentikan. Ya, Bang, ini kalau menyangkut soal ini kan tentu saja kalau garis lurusnya ke atas ya Presiden juga kan ikut bertanggung jawab dalam pengertian secara politis, Bang ya. Ini bagaimana dampak dari apa yang dilakukan para menteri ini, dua menteri ini terhadap istana, Bang? Ya, memang tidak langsung, ya, tidak langsung, ya, karena itu hukum itu kembali siapa yang menjadi pelakunya. Tetapi secara politik tidak bisa dilepaskan. Walaupun itu menjadi tanggung jawab masing-masing, tetapi secara politik tidak bisa dilepaskan karena presiden adalah apa namanya kepala pemerintahan, ya. Presiden membawahi menteri-menteri. Jadi sebenarnya di negara-negara yang sudah maju, demokrasi yang sudah matang, dan budaya demokrasi yang sudah begitu mapan, korupsi itu adalah suatu apa namanya perbuatan yang sangat tercela, ya. Biasanya kalau itu ketahuan, menteri itu langsung mundur. Tidak dilihat berapa besar jumlahnya, tetapi dilihat sebagai tindakan yang tidak patut, ya, sebagai pejabat negara mengambil uang rakyat, tidak memandang jumlah besarnya, tetapi itu adalah pelanggaran etika, pelanggaran hukum yang tidak bisa dimaafkan, ya, lalu mundur. Nah, sayangnya tradisi itu belum terbangun, ya, di dalam demokrasi kita. Dianggap orang mencuri uang negara itu biasa,
Kemudian kalau yang mencuri itu anak buahnya, dianggap itu tanggung jawab penuh anak buahnya. Padahal kalau kita lihat itu secara tidak langsung punya mata rantai, ya, mata rantai bahwa seorang atasan, seorang presiden harus memastikan bahwa sekecil mungkin, ya, tidak ada bawahan para menteri itu memiliki ruang untuk korupsi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu presiden itu kan banyak instrumen yang bisa dilakukan, ya. Selain KPK, pengawasan internal, ya kan, macam-macam pengawasan itu bisa digunakan. Nah, masalahnya yang kita lihat bahwa ini adalah sebuah apa namanya, satu kekuatan politik, ya, yang di mana partai-partai pendukung, ya, bersama pemerintah itu kan ibarat tim itu satu sebelasan, ya. Kalau ibarat klub bola itu sebagai satu sebelah. Nah, dengan adanya biaya politik yang mahal, Ya. ya, itu tidak mungkin terelakkan. Karena mereka juga sebagai tim, ya, yang tidak mungkin mengatakan saya bukan tim. Ya, Ya. ketika pemilihan presiden, para menteri itu sebagai pekerja, Ya. ya, untuk apa namanya, memenangkan presiden. Memenangkan. Ya, begitu juga sebaliknya, ya. Kemenangan partai itu juga dukungan secara tidak langsung dari presiden sebelum mereka dilantik gitu. Jadi itu sebagai satu tim. Jadi sebenarnya jika ada anak buah yang korupsi, maka apapun, ya, atasan itu bertanggung jawab, ya. Kalau di tentara itu kan jelas tidak ada anak buah yang salah, tetapi adalah komandan atau jenderalnya yang bertanggung jawab terhadap mereka. Saya kira itulah satu tradisi, suatu budaya organisasi, satu bentuk pertanggungjawaban moral, ya, yang mestinya itu juga wujud, ya, di dalam kehidupan politik, ya. Ya. Nah, tapi barangkali itu untuk kondisi kita itu barangkali terlalu ideal. Tetapi saya kira juga tidak, ya, sudah saatnya apabila terdapat anak buah melakukan penyimpangan itu semestinya tindakan dari atasan sangat keras. Iya, Bang. Nah, kita lihat saja nanti, ya, kita lihat saja nanti di dalam proses hukumnya apakah hukuman bagi apa namanya menteri yang terlibat korupsi ini apakah setimpal atau tidak. Kita lihat, ya, Iya. di situ apakah presiden memiliki komitmen atau tidak, atau menganggap ya sudah itu terserah saja kepada proses hukum. Betul. Ya, yang kita prihatin kan juga masalahnya adalah bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ya paling tidak terindikasi COVID dan sebagainya, Bang. Nah, kalau ini terjadi maka kan juga tadi Abang bilang ya perlu ada hukuman mati katakanlah karena sesuai dengan aturan undang-undang yang ada gitu. Nah, kemudian Bang, ketika sang menteri yang juga anak buah partai politik dan seterusnya, ini kan bagaimana kemudian ketika sudah jadi tersangka, partai politik kan terlibat sibuk dengan bagaimana caranya membela agar sang menteri itu bisa katakanlah lolos dari hukuman yang sangat berat atau berat dan sebagainya. Ini Abang melihatnya seperti apa, Bang? Sehingga konteksnya adalah ketika anak buah salah, maka partai politik juga ikut terlibat untuk bagaimana dia bisa mendapatkan hukuman yang ringan, seringan-ringannya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita lihat mengapa hukum kita tidak tegak lurus itu karena pengaruh kekuasaan itu terlalu besar. Jadi ketika hukum, ya, masuk ke apa namanya lingkaran kekuasaan, ya, itu akan mengalami suatu kendala yang Ya. sangat berat. Karena apa? Karena satu tindakan korupsi ketika apa namanya diproses secara hukum itu seakan-akan itu menjadi apa namanya risiko, ya, risiko yang harus ditanggung oleh katakanlah partai, ya. Jadi Ya. karena itu
para petinggi partai mencoba menutupi. Padahal justru ya mestinya justru partai itu justru barisan terdepan ya untuk mendukung proses hukum. Bila perlu ya pimpinan partai itu yang kemudian mengundang atau mendukung ya agar pelaku korupsi yang terjadi di partai itu dihukum seberat-beratnya. Itu untuk menunjukkan bahwa komitmen untuk penegakan keadilan itu juga muncul dari partai sendiri. Tetapi yang kita lihat justru tidak, ya malahan secara tidak langsung ya ada saja ya dengan menggunakan pengaruhnya untuk menutup-nutupi. Ya. Karena begini, kalau kita lihat jenis-jenis korupsi itu pada umumnya ya itu kan dilakukan secara kolektif. Dalam bahasa yang lain yang sebenarnya kurang setuju saya dikatakan korupsi berjamaah. Itu saya kurang setuju penggunaan itu. Tetapi korupsi itu memang dilakukan secara kolektif. Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama dalam waktu bersamaan, tetapi ya hasil korupsi itu dinikmati oleh kelompok ya secara bersama. Ada sebagian ke partai, ada sebagian ke pejabat-pejabat partai, ya. Dan itu saya kira tidak hanya terjadi di PDI, ya itu juga terjadi di partai-partai yang lain. Tetapi modus korupsi itu ya seperti itu gitu loh. Oleh karena itu, artinya Abang mau mengatakan bahwa ini juga ya secara tidak langsung agenda korupsi ini juga diketahui partai dan seterusnya atau bagaimana Bang? Karena kan kita lihat politik berbiaya saya mahal. kira pasti tahu lah, ya. Tahu ya Bang. Itu kan bisa dihitung, apalagi pengadaan sembako itu kan bisa dihitung. Harga wajarnya berapa? Kita sudah tahu lah ya, proyek semacam itu ada merapnya, ada komisinya, kemudian bagaimana nilai markup itu kemudian dialokasikan, didistribusikan, bahkan itu sebagian untuk income partai, apalagi ya katanya ini ya itu juga untuk pemenangan kandidat-kandidat kader partai. Nah, jadi kalau itu benar dan saya kira kita berharap pengadilan bisa mengungkapkan itu. Jadi korupsi yang berlangsung di lembaga kepartaian itu adalah korupsi yang sangat sistemik, ya, terencana, ya. Kemudian dia didukung oleh jaringan, kemudian dia di backup oleh kekuasaan. Saya kira ini adalah suatu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, ya. Karena taruhannya adalah kepentingan bangsa. Ya. Coba kita bayangkan, saya nggak habis pikir itu. Itu jelas-jelas ya, itu adalah untuk jatahnya orang-orang miskin itu. Ya, betul. Itu mereka bisa korup itu. Ya. Ya. Kita nggak tahu moral obligation-nya itu seperti apa. Betul. Bahkan ya politisi seperti itu lebih rendah daripada binatang. Ya. Kalau saya ingin mengatakan seperti itu. Iya, iya Bang, ini kita sangat prihatin, rakyat juga sebetulnya sangat marah, tapi kemudian ya kita lihat hukumnya seperti apa. Nah kemudian terendus pula nih Bang, terkait dengan ini, anak Pak Lurah nih kabarnya ikut terlibat, konteksnya ya soal tas bansos itu. Nah ini sejauh ini apakah terkait juga tadi Abang mengatakan bahwa ini juga untuk kemenangan partai politik dalam pilkada dan seterusnya. Ini Abang melihatnya makin seperti apa, Bang? Jadi ini kan modus korupsi itu kan sebenarnya dia berulang aja, ya. Bentuk-bentuknya ya model-modelnya itu kan sama, pengulangan aja sama aja, ya. Jadi semakin kuat pengaruh seseorang atau kelompok elit, maka ya ruang atau peluang korupsi juga semakin besar. Ya kan? Ya. Semakin besar kekuasaan itu mempengaruhi ya bagaimana penjarahan ya uang negara, aset-aset negara itu semakin canggih pula sulit untuk dijamah. Ya. Jadi semakin hebat, semakin besar, semakin yang terlibat orang petinggi itu secara hukum semakin sulit. Tetapi sebenarnya
modus itu kan sama. Tidak semakin besar nilainya itu juga pasti memerlukan satu dukungan ya kekuasaan yang besar pula. Nah, kalau terindikasi apalagi nama anak Pak Lurah disebutkan ya itu sudah indikasi ya, sudah indikasi tidak mungkinlah itu seorang menteri itu berbohong karena dia juga harus Ya. mengamankan dirinya juga ya. Ya. Dia kepepet dia sebut akhirnya. Nah sekarang kita lihat apakah KPK itu berani ya mengusut ke apa namanya ke akar-akarnya, mengusut kemana aliran dana itu, Ya. ya baik ke partai, petinggi partai, bahkan kepada anak Pak Lurah. Dan itu momentumnya itu kan pilkada, Ya. jadi sangat make sense ya. Ya. Nah jadi kalau kita lihat modus operandinya itu berulang-ulang, Ya. pasti melibatkan orang penting, pasti melibatkan orang punya kekuasaan, ya kan? Kemudian bagaimana uang itu didistribusikan, mulai ke partai, ke orang-orang yang punya kekuasaan pengaruh, ke sebagian ke partai, juga ke yang lain. Itu sudah modus, ya. Nah, sudah modus berulang-ulang. Jadi sebenarnya modus korupsi politik itu sebenarnya sangat mudah. Ya, yang penting KPK itu bisa menelusuri terus, apalagi namanya sudah disebutkan. Iya, Bang. Ya ini kan kalau kita lihat berarti dampaknya kepada Presiden Jokowi ini juga sangat besar, Bang ya, terkait dengan kondisi politik dan korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya para menteri itu. Oke, Bang. Ini Abang melihatnya apa tidak ada formula untuk bagaimana menteri-menteri itu tidak melakukan korupsi? Tapi ya sulit dijamin ya, Bang ya. Ya itu kan saya katakan ya, jadi semakin besar kekuasaan itu semakin sukar untuk dijerat, kecuali nanti kalau dia sudah tidak menjabat. Ya. Jadi tidak ada intervensi kekuasaan. Kalau sekarang agak susah, ya kan? Nah, tetapi yang kalau kita mengacu pada indeks persepsi korupsi, ini kan 2019 itu kan turun. Turun ya. Tadi berapa itu? 35 kemudian meningkat menjadi 36 ya. Atau 37 apa. Itu tahun 2019. Nah, di 2020 kita lihat waduh, kasus-kasus korupsi luar biasa ya. Soal asuransi Jiwasraya. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi hampir tak terhitung dan itu kalau kita kumpulkan ya jumlahnya itu puluhan triliun ya, ratusan triliun barangkali. Bisa. Ya, luar biasa. Gitu ya. Tetapi dari apa namanya indeks ya persepsi korupsi itu menggambarkan sebenarnya trust, political trust, kepercayaan politik pada pemerintah sebenarnya sudah turun. Rendah. Ya, rendah. Ya, saya kira sekarang ini publik sudah sampai pada puncaknya ya, nggak percaya ya. Jadi apalagi orang sekarang ini sudah nggak percaya sama partai politik, orang sudah nggak percaya sama parlemen. Oleh karena itu kita lihat ini terbukti, kita lihat semakin maraknya demonstrasi parlemen jalanan. Itu untuk menunjukkan bahwa fungsi kontrol, check and balances di parlemen itu tidak jalan. Ya, tidak ada kontrol terhadap eksekutif. Tidak ada kontrol di dalam penggunaan uang negara. Nah, oleh karenanya kita lihat kritik-kritik ya protes masyarakat ini makin lama makin masif. Kita lihat walaupun masih bisa dihalau, tetapi saya kira ini tidak akan berhenti, ini akan terus. Itu yang kita lihat. Ya. Bang, menurut pandangan Abang, apakah KPK berani melakukan sesuatu yang berbeda dari bagaimana mereka menghadapi persoalan politik dan korupsi ini yang dilakukan oleh para petinggi dan bahkan dua menteri ini, Bang? Kita pesimis ya, Bang. Kita pesimis ya. Berani. Oh iya, saya kira sebagian publik itu sangat pesimis ya. Itu kan ada ceritanya ketika undang-undang KPK dirubah. Ya, sebagai publik itu pesimis. Apakah KPK itu punya
masih punya nyali nggak, Ya. masih kuat nggak fungsinya. Itu tahun yang lalu ya, ketika Undang-Undang KPK itu dirubah, direvisi. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat aja ya buktinya, ya faktanya nanti. Apakah KPK itu bekerja secara profesional? Apakah KPK masih punya gigi? Apakah KPK masih punya komitmen? Ya, dari beberapa kasus ini, katakanlah dua tiga kasus yang terakhir. Ya. Nah, kalau KPK bisa membongkar, sekalipun itu anak Pak Lurah, sekalipun itu anak presiden, ya, baru orang akan menilai, ya, akan muncul kepercayaan kembali kepada KPK. Memang KPK itu bekerja secara independen, memang KPK tidak bisa diintervensi secara politik. Nah, nanti akan dibuktikan ya pada hasil akhir, kita lihat saja nanti ya. Nah, kalau sebaliknya itu tidak usah dikatakan dengan alasan macam-macam. Kalau KPK memang tidak berfungsi, tidak efektif, toh nanti juga akan terbukti. Ya. Oke Bang, terkait dengan itu, ketika jabatan menteri 2 ini kosong, maka kan perlu ada pengganti. Dan beberapa waktu yang lalu itu sudah ada penggantinya. Ada pengganti dari menteri yang tersangkakan oleh KPK ya. Nah, formasi yang sekarang ini bagaimana pendapat Abang terkait dengan formasi menteri dan kemudian menteri yang menggantikan menteri yang korupsi itu? Ya ini persoalan begini ya. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah ini cukup berat. Ya, cukup berat, banyak sekali. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat atau publik kepada pemerintah itu rendah. Nah, jadi mau berapa kali pun reshuffle kabinet, ganti menteri, ya, itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Tidak akan sepanjang ya penegakan hukum itu tidak dilakukan. Sepanjang diskriminasi di dalam penegakan hukum, ya itu tidak akan punya arti apa-apa. Ya. Toh juga kita lihat jabatan-jabatan menteri yang diganti itu kan juga tidak punya efek yang cukup strategis. Menteri Sosial, menteri apalagi pariwisata dalam keadaan seperti ini ya. Saya kira itu tidak cukup mengangkat ya. Walaupun ini satu upaya untuk membangun citra pemerintah ya. Menteri Sosial digantikan oleh Bu Risma, wali kota Surabaya ya, yang dikenal sangat merakyat. Ini kan lebih banyak pada pencitraan. Tetap saja tidak akan mengangkat. Sepanjang kita lihat nanti hukum itu tegak atau tidak itu. Jadi poin penting itu adalah pada penegakan hukum. Apabila penegakan hukum ini ya lemah, Anda boleh mau ganti pejabat berapa kali, tetap aja mana ada investor mau taruh uangnya ya. Kalau pejabat itu istilahnya tidak jujur ya, tidak clean ya. Padahal di dalam investasi, kegiatan ekonomi itu penegakan hukum itu adalah suatu kepastian. Apakah berbisnis atau investasi itu aman apa tidak? Kan begitu. Ya kalau tata kelola pemerintahnya buruk, pemerintahnya tidak clean, pemerintahnya korup, politisinya korup, ya pasti siapa yang mau berani ngambil risiko untuk investasi. Nah, jadi apa yang mau dicapai dari penggantian kabinet itu? Saya kira hanya tambah sulam saja, ya. Tidak akan memberikan dampak apa-apa. Kembali lagi ya pada penegakan hukum. Apalagi menteri-menteri yang diganti itu juga tidak ada efek yang strategis membawa dampak kepada pemulihan ekonomi rakyat, ya. Karena rakyat ini bebannya sudah sangat luar biasa. Jadi apa yang mau kecuali pencitraan. Pencitraan pun saya kira tidak memberikan efek ya. Di mana orang sekarang ini sudah jengah melihat politisi, melihat DPR, melihat partai ya. Itu faktual. Jadi ya
saya garis bawahi penegakan hukum, kepercayaan masyarakat rendah kepada pemerintah, dan perilaku pejabat yang moralnya udah sulit kita bayangkan gitu ya Bang. Saya kira itu Bang. Mungkin close statement Abang nih, menghadapi situasi seperti ini, apakah masyarakat yang sedang sulit sekali ekonominya itu kan juga sudah apatis lah, sudah sulit dia ngomong macam-macam lah, karena untuk dirinya saja agak sulit itu Bang. Close statement tadi Abang. Ya, kembali lagi pada soal yang sangat esensial. Yang pertama adalah apakah pemerintah mampu membangun kepercayaan, trust politik kembali di tengah-tengah maraknya korupsi. Ya, semua itu tidak akan ada artinya. Kembali kepada komitmen moral, ya, kepastian hukum, penegakan hukum tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Tetapi di satu sisi ya mengatakan bahwa siapa saja yang bertindak menyimpang atau merugikan negara, mengacaukan akan ditindak hukum secara tegas. Tapi di sisi lain ya banyak juga fakta-fakta menunjukkan pelanggaran hukum yang datangnya pemerintah itu justru diabaikan. Jadi saya kira sangat sulit ya kalau pemerintah masih dengan pola-pola lama, tidak menunjukkan satu itikat, komitmen, saya kira sangat sulit di tengah-tengah krisis multidimensi. Saya kira itu. Ya, luar biasa, Bang TB Masa Djafar, pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta. Next time kita kembali lagi Bang, berbincang-bincang dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bang Masa sudah bisa bergabung dengan kami. Sahabat Jurnal Channel, demikian interview atau wawancara saya Rusdi Setiawan Putra dengan Bapak Dr. TB Masa Djafar, pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta. Semoga bermanfaat dan next time kita kembali bersama-sama kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.